A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini materi kemarin. Apapun yang terjadi, skor sementara. Sehat, sakit, di bawah, di atas, sakit, semua sementara. Inilah keimanan orang yang beriman. Sampai pada level nanti dari iman dia naik kepada muttaqin. Naik kepada apa? Kan Islam dulu nih. Habis Islam, iman. Begitu sudah beriman dia naik ke level selanjutnya, muttaqin. Nah, orang muttaqin itu levelnya 1630. Levelnya berapa? Tadi juz 2 kita baca apa? Saya kulus sufaha kan? Orang bodoh tuh akan bilang, kau ngapain cantik-cantik subuh-subuh ke masjid? Abang ngapain udah punya bisnis masih ke masjid duduk-duduk dengan kajian? Nonton YouTube bisa bang. Saya kulus sufaha. Orang-orang bodoh akan bilang, kau ngapain capek-capek? Tapi orang beriman punya sudut pandang yang beda gitu. Nggak bosan ke tiap hari ke SMK tuh? Jawab balik, kau tak bosan ke hidup kau begini-begini ya, tak berubah-ubah? Hah? Setiap awal bulan dapat duit tanggal 7 udah koma-koma. Maksudnya terima tanggal 1, tanggal 7 udah koma-koma. Tak bosan ke? Pengen tak hidup berubah, pengen ada perubahan dalam diri, ayo do something. Buka 1630 dapat. Wa qila lil ladzina taqau ittaqau, berarti sudah bertakwa. Fi'il madhi. Hari ini ada tanya, Ustaz kenapa pakai rompi? Hari ini hari Paskas. Hari we are nothing. Hari ini hari bersih-bersih. Kalau yang lain mungkin nyapu sampah gitu, saya mungkin bagian nyedot-nyedot lah, ngelap-ngelap, tapi bukan kaca, mungkin kepala orang dilap sekitar. Ayo baca. Wa qila lil ladzina taqau, dikatakan kepada orang yang sudah bertakwa. Berarti levelnya level berapa nih? Level 3. Udah pernah saya sampaikan, jangan untuk bilang ayatnya baru turun Ustaz. Enggak, udah lama ada turun nih, dari 1400 tahun yang lalu. Wa qila lil ladzina taqau, orang bertakwa yang sudah naik di levelnya pada beriman, dari Islam, An-Nas. Kan gini, muka antum tuh muka-muka lupa ya. Oh berarti ini kita ganti. Sekarang kita bikin baru. SMK Desember. Manusia naik level lagi Islam. Level 1, level 2, level 3. Namanya Muslim, namanya mukmin. Di sini namanya takwa, julukannya muttaqin. Dah di atasnya lagi nomor 5 namanya ihsan, julukannya
muhsinin. Dah, masih lupa? Masih lupa nak? Ada yang nanya, apa iya Ustadz langsung pakai tangan bersih-bersih? Dia tak percaya saya turun bersih-bersih. Jangankan sampah, orang pun sekarang bersih. Kalau saya turun tuh bersih-bersih sekalian sama orang-orang ini kita sapu gitu. Wa qila lil ladzina taqaw. Begitu Allah sebut ittaqaw, kita langsung tahu, oh iya, yang Allah maksud ini level 3. Ini di foto dulu, di screenshot dulu. Manusia, Anas. Kan Allah sering bilang tuh, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Perintah untuk makan yang halal itu An-Nas. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia semuanya, kamulah yang membutuhkan Allah. Nah, itu An-Nas. Jelas ya kira-kira ya instruksinya. Nah, saat ini pagi ini kita belajar. Dibukalah juz 2 tadi itu dengan saya kulus sufaha. Kalian ini ngapain lo ngurus masjid pakai jas? Subuh-subuh hujan-hujan gini tuh datang ke masjid tuh ngapain? Hidup tuh ya di enjoy your life bro. Ya kan? Masih muda-muda udah pakai jilbab, ngapain? Pamer-pamer lah dulu. Nanti kalau udah hamil baru nyesal gitu. Ada kalimat ini kan? SMK, semua memang kenyataan. Ini antara memberikan singkatan sama curhat tuh beda tipis ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, level 3. Begitu waqila lil ladzina taqaw. Oh, level 4 nih. Limited edition. Sampai sini sudah paham? Sampai sini sudah paham belum? Yang 5 tingkat indah. Oke, kita lompat ya. Balik ke itu ya. Kita balik ke sini. Wa qila lil ladzina taqaw. Ya, buka surat 16 ayat 30. Gampang ingatnya, 16:30. Ya, ayat setengah 5. Coba ulang. Ayat setengah 5. Kenapa setengah 5 Ustaz? Jam 16:30. Ba'da asar sebelum maghrib. Nah, gitu lah kira-kira. Orang bilang gini, saya ini udah tua dah. Sebentar lagi maghrib. Nah, maghrib tuh menunjukkan bentar lagi udah meninggal. Nah, orang kalau sudah setengah 5 itu udah sebaiknya udah nggak usah nak salto-salto, jungkir balik, udah lah. Tahu diri lah. Balik. Nah, apa bah? Tapi saya mau mengingatkan juga untuk anak-anak muda, adik-adik saya yang mungkin umurnya baru ya selisih bulan lah sama saya. Sigit, Mas Tur berapa ini tuh? 21 lah. Selisih bulan ya sama saya tuh. Ente lahir bulan berapa? Bulan. Kan bulan 1, saya bulan 6, selisih 5 bulan ya. Tahun nih yang jauh kan gitu. Selisih bulan kan. Kadang-kadang nengok, ya Allah, budak-budak ini mau 21 tahun dari masjid aku dulu. Pun. Tapi tak ada kata terlambat lah ya untuk berbuat baik ya. Ada yang lebih tua dari saya Ki? Gak ada kayaknya. Gak nampak. Ayah masih muda ayah. Saya bulan.
Ayo, wa qila lil ladzina taqaw. 1 2 3. Sambil dihafalkan ya, antum niatkan hafal. Jadi kalau antum menyampaikan materi itu, antum belajar kayak gitu, niatkan hafal walaupun 1 ayat. Jadi penghafal Quran kita, kapan berhentinya? Ya pas mati. Cuma kita wisudanya pakai kain kafan, enggak pakai kayak anak-anak tuh dipanggil wisudawan selanjutnya. Enggak, wisudanya pakai kain kafan ya. Oke? Sip? Kita enggak perlu diwisuda sama pejabat, sama apa itu, enggak salah. Kita diwisuda sama malaikat maut gitu ya. Wes udah kata malaikat maut. Apa? Nah, selesai. Ya, tapi azam niat sudah jadi penghafal Quran, harus diniatkan dari sekarang. Saya niat betul ngapalkan Quran. Walaupun 1 hari 1 ayat, setengah ayat. Wa qila lil ladzina taqaw. Ayo. Madza anzala rabbukum. Madza anzala rabbukum. Allah langsung kasih spesifik. Wa qila lil ladzina taqaw. Level 4 ditanya orang yang sudah bertakwa. Bertakwa itu apa tanda-tandanya? Itu di surat Ali Imran. Kita balik lagi ya. Masih lupa enggak ciri-ciri Ramadan yang dulu tuh? Nih Ali Imran. Buka lagi file lama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Oh, orang bertakwa itu tanda-tandanya mudah berbagi. MB masih lupa kan? Mudah berbagi. Ali Imran 133. Ali Imran 133. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Allah menyebut sarra dulu di waktu lapang maupun sempit. Berarti ada ndak alasan ndak berinfak? Siapa yang bilang gini? Ayo Bapak Ibu yang punya kelapangan rezeki silakan berinfak, yang nggak ada nggak apa-apa. Loh, siapa yang ngajarkan gini nih? Perintah infak lapang ataupun sempit? Lapang dan sempit. Pakai dan, bukan atau. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Anfaqa yunfiqu. Udah pernah saya bahas, kalau sodakoh itu berbuat baik, kullu ma'rufin sodakoh. Tapi Allah menggunakan istilah yunfiqun, berarti jelas spesifik instruksinya berbentuk harta. Nggak bisa tuh, saya mau berinfak dengan senyuman terbaik. Siapa nak belinya? Senyuman itu sedekah. Perintahnya apa di sini? Infak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Lapang maupun sempit. Di surat Fatir 3529 diam-diam ataupun terang-terangan. Sirron diam-diam. Wa alaniyah terang-terangan. Jadi sedekah diam-diam dan terang-terangan itu ada perintahnya. Sedekah di waktu lapang dan sempit ada perintahnya. Jadi begini, kalau antum mau lihat infak itu, ini infak, dia
diam-diam diam-diam ataupun terang-terangan. Di sini lapang, di sini sempit. Yang ini dalilnya. Yang ini 3529 Yang ini nanti banyak nih. Salah satunya yang kita bahas sekarang lah 3134 Nah gini Ustaz Haidir, nanti kalau antum MSQ tuh gini nanti Pusdiklat ngajarkannya. Gini nanti kalau Baitul Mal ngasih tahu sama orang-orang itu, Pak, Allah memerintahkan kita berinfak dengan 4 dimensi. Nah gitu loh. Ayo 4 dimensi infak. Sekali lagi 4 dimensi infak. Diam-diam, terang-terangan, di waktu lapang, di waktu sempit. Jelas? Kapan harus berinfak? Di waktu lapang. Bagaimana cara berinfak? Nyambung? Tempel nanti di Baitul Mal. Bikin diagram kayak gini, bikin desainnya. Ini orang banyak tidak paham. Mana lagi Ustaz perintah di waktu lapang dan sempit? Surat 65 ayat 7 Ustaz Adam. 65 ayat 7. Nih Baitul Mal nanti PR ini Pusdiklat sampaikan ulang. Saudagar, pengusaha-pengusaha, jangan pas omset bagus jangan sedekah. Perintah Qur'annya semuanya. Doanya gimana Ustaz? Allahumma ya paksain. Nah, itu caranya. Gimana cara berinfak? Allahumma paksain. Ngikutkan duit kita cukup, tak cukup. Percayalah, merampot ya. Setan tuh bilang nanti untuk anak kau, untuk ini kau, untuk kepala kau gitu deh. Apakah surat 65 ayat 7? 3529. Ya, 4 dimensi infak. Ayo. 4 dimensi infak. Kapan waktunya? Jawab. Di waktu lapang, sempit. Bagaimana menginfakkannya? Diam-diam, terang-terangan. Ikut urutan Quran. Allah bilang fisarra wa dharra. Ini yang disebut Allah pertama kali di waktu lapang maupun sempit. Jangan tuh bolak-balik Quran tuh, jangan. Ada urutannya kenapa Allah sebut itu pertama, itu pasti ada maksud. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kapan waktunya? Lapang dan sempit. Allah nyindir orang-orang yang punya rezeki lebih, punya uang lebih, dapat omset bagus. Kalau lagi lapang, cepat geser. Kalau tidak, kau yang ku geser, kata Allah. Fakta di lapangan, siapa yang kena geser? Artinya atau orangnya? Orangnya karena pelit, kedekut, bakhil, cap garam tuku, masuk paret. Jelas? Bagaimana cara menginfakkannya? Buka surat Fatir 3529. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sirran wa alaniyah. Nomor 1 disebut Allah sirran. Yang kedua wa alaniyah. Apa yang disebut Allah pertama kali menunjukkan fadlnya, menunjukkan keutamaannya. Jangan tuh bolak-balik. Antum jangan ngedit-ngedit Quran. Allah sebutkan diam-diam lebih dahulu, sirron wa alaniyah. Berarti kalau sedekahnya diam-diam,
lebih baik daripada terang-terangan. Tapi sedekah terang-terangan boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Mana dalilnya sedekah terang-terangan? 3529. Boleh sedekah diam-diam? Boleh sedekah diam-diam? Mana dalilnya? Kapan kita harus berinfak? Saya tidak bicara sedekah ya, saya tidak bicara sedekah. Berinfak, infak. Kapan? Jangan rubah urutannya. 1, 8 maupun ini saya kasih urutan. Nanti bikin gambar kayak gini dong. Dibikin nanti diagram, bikin slide-nya. Bungkus. Ini orang tidak tahu. Jujur, siapa yang baru tahu sekarang gambarnya begini? Urutannya pun begini, baru tahu. Pegang kepalanya dulu, astagfirullahaladzim. Baru turun ayatnya. Ini infak, prakteknya begini, dalilnya jelas, no debate. Ini bukan mutasyabihat ayat ini, muhkamat, jelas. Antum tidak perlu jadi ahli tafsir untuk memahami ayat ini. Jelas terang-terangan Allah jelaskan. Maka urutannya jangan dirubah. Kapan berinfak? Jawabannya di waktu lapang dan sempit. Bukan atau sempit. Lapang dan sempit. Pakai dan ya, pakai dan ya. Dan kasih tulisan kayak gini. Antum nanti yang bikin desain. Antum kan pandai nih, bikinlah yang bagus gitu, bikin diagram tuh, track gitu. Baitul infak. Nanti itu dah baitul infak tuh kayak gini gambarnya. Sirron, alaniyah. Kapan berinfak? Nah, jawaban nomor 1. Kapan berinfak? Di waktu lapang dan sempit. Gitu cara membacanya. Bagaimana cara berinfaknya? Diam-diam dan terang-terangan. Dan jangan antum bilang atau. Jangan ngedit-ngedit Quran. Pengen screenshot Ustaz, tunggu nanti dibikinkan dulu. Udah jadi gambarnya di sana, takdim ke saya, tashih, udah beres baru sebarkan ke seluruh Indonesia. Kasih logo Masjid Kapal Munzalah situ. Atau tidak usah kasih pun tidak baku. Biar bisa dipertanggungjawabkan itu ini. Siapa yang baru paham pagi ini? Ayo. Alhamdulillah. Tepuk sebelahnya. Kemana aja kau? Hah? Apa yang dibaca? Mau lihat diagramnya Ustadz? Oke. Sedangkan horizontal, kapan waktunya? Jelas? Di YouTube Munzalan ada, di YouTube. Nah, oke. Sekarang saya kasih lagi keterangan. Ini di sini apa? Begitu nanti Baitul Mal Bapak Ibu lihatlah perintah Quran. Allah bilang begini. Maka kami menawarkan Rp25.000 saja per bulan. Apakah ini tidak memudahkan? Apakah ini mempermudah? Mudah. Kalau tidak mau berinfak namanya jelas. Ayo saya tanya lagi, kapan berinfaknya? Mana yang dulu disebut? Siapa yang bilang? Surat berapa yang berapa? Di surat 3 134 dan surat 65 ayat 7 dua-duanya lapang dulu disebut, baru sempit. Bukalah Quran.
Rp25.000 per bulan itu mudah atau susah? Kalau pakai iman. Kita cuma ngajak orang berinfak 25.000 aja sebulan. Dah, diagram ini cepat dibuat. Ikan sepat, ikan gabus. Jadi sekarang tuh di pondok ini harus banyak diagram-diagram gitu. Jadi print cetak, pagikan cetak, pasang di banner gitu. Itu kenapa gerakan infak beras tuh saya mulai dengan Rp25.000 per bulan. Begini diagram di otak saya tuh. Nah, bayangkanlah udah 12 tahun, udah 10 tahun baru antum paham. Sedekah itu kan tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Coba bilang, infak itu tidak apa-apa banyak, yang penting nah, daripada sedikit tapi diungkit. Jadi sebenarnya tidak ada alasan antum tidak bisa ikut infak beras, tidak bisa, tidak ada alasan. Apa cuma 25.000? Itu pun batas-batas, diambang batas apa? Tidak ada sampai hati saya ngomong. Ikut. Udah ya, clear ya? Sip. Urutannya jangan sampai balik-balik. Nanti kalau ditanya antum jangan sampai salah sebut. Yang pertama kali disebut Allah lapang atau sempit? Yang disebut Allah diam-diam atau terang-terangan? Diam-diam atau terang-terangan? Nah, bikin diagram. Nanti cepat majukan ke saya, ditakdim, ditashih. PR, bagaimana menjelaskan Baitul Infak? Dah? Oke. Sekarang kita balik lagi ke 1630. Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Oh, ternyata orang yang sudah level bertakwa itu harus bisa menahan amarah. Menahan amarah. PR nih. Wafi, ini ada yang nanya, Ustaz, kalau Quran 51 ayat 19 itu kan bunyinya wafi amwalihim haqqun lisailin wal mahrum. Itu gimana Ustaz? Ya, kita sebagai pemilik harta harus tahu diri. Ada orang-orang di dunia ini sangat membutuhkan tapi tidak mau ngadakan tangan. Nanti itu koneknya ke Al-Baqarah 273. Oke, nanti kita bahas sesuai. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Apa tuh? Disuruh apa kita? Disuruh menahan amarah. Itulah namanya sabar. Kesal dongkol, rasa nak kupanggung palanya gitu. Tapi mobil, ketemu mobil, kita belok kanan, dia belok kanan enggak. Kita kiri. Nak marah nih, buka kaca dah siap-siap. Ini bapak gimana sih? Begitu buka kaca, Ustaz, tak jadi mana? Assalamualaikum Ustaz. Alamak. Ada kesal tadi tuh. Ada orang nengok terus.
Kita kan bingung kan pernah tengok orang gitu, Ustaz boleh foto kan? Hah? Tak bergerak kita. Udah ya? Afina anin nas, memaafkan siapa? Siapa yang dimaafkan? Siapa? Lihat-lihat ayat itu. Orang beriman, orang muslim, atau semua manusia? Disuruh memaafkan semua manusia. Bayangkan Quran tuh. Quran yang mau diedit atau kita yang harus edit diri? Kita yang edit diri kita supaya sama dengan Quran, atau kita ngedit Quran supaya sama dengan maunya kita? Coba jawab, orang pintar mana orang pintar? Jawab. Kita yang mengedit diri kita supaya sama dengan Quran, atau kita mengedit Quran supaya sama dengan maunya kita, hawa nafsunya kita? Tepuk sebelahnya, iya ke? Bibirnya agak maju sedikit yang bawah, iya. Coba jelas. Macam betul yang ngomong tuh, apa? Enak ngomong. Iya ke? Apa? Gimana ini tepuk sebelahnya? Udah semangat dah. Kita yang mengedit diri kita supaya sama dengan Quran. Begitu kena tepuk, iya ke? Itu juga ya. Quran yang bilang afina anin nas. Mana ada orang tak punya salah di dunia ini? Ayo, mana ada orang tak punya salah di dunia ini? Pernah dengar tak ada orang berubah? Pernah dengar ada orang berubah? Tadinya jahat luar biasa, terus berubah. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak ada orang tuh baik luar biasa, terus berubah juga? Skor sementara. Kau siapa gitu loh memvonis seseorang seolah-olah sudah pasti selama-lamanya begitu? Possibility berubah pasti ada. Yang benar, yang diam belum tentu tidak tahu. Coba bilang. Yang diam belum tentu tidak tahu. Yang enggan belum tentu tidak mau. Yang salah belum tentu selamanya. Yang benar, siapa yang bisa menjamin keistiqomahannya? Tulis, bikin lagi banner, bikin lagi poster. Banyak-banyak yang bikin poster di pondok ini. Yang diam belum tentu tidak tahu. Kadang-kadang yang banyak bacot tuh tak ada ilmunya. Guru, sifu, bersedia amat dia. Sabuk hitam tuh. Kalau karate tuh, saya ketemu orang karate sabuk hitam tuh dia manteng sekali. Tapi sekali pukul, tumbang. Yang diam belum tentu tidak tahu. Mungkin dia sedang berakhlakul karimah untuk mendengarkan. Oh gitu ya Pak ya. Masya Allah, Masya Allah. Bapak ini siapa? Kata dia kan. Saya si Fulan. Ada acara apa? Saya diundang jadi pembicara. Oh, Pak pembicaranya kata dia. Udah banyak ngomong dia. Rupanya diajak ngobrol tuh pembicara utamanya. Yang diam belum tentu tidak tahu. Dah, yang kedua. Yang enggan belum tentu tidak mau. Bang, ikut yuk. Insya Allah ya. Saya belum bisa sekarang nih. Rupanya lagi menunggu ibunya yang sedang sakit. Rupanya beliau sedang ada masalah di rumah tangganya. Tapi hatinya mau ikut, mau terlibat, cuma belum sekarang. Yang diam belum tentu tidak tahu, yang enggan belum tentu tidak mau. Kukira cupu ternyata suruh. Gitu loh. Banyak orang pura-pura bodoh hari ini. Iya, Masya Allah. Saya siap belajar. Padahal dia suhunya.
Pelatih, bukan pemain lagi dah. Master. Udah? Yang salah belum tentu selamanya. Maka di pondok ini pakai timeline. Sebulan kerjanya ini. Bulan depan begini. Kita tengok ada progres nggak orang ini. Kalau dia tak ada progres, nggak nampak ada kemajuan, memang orang di batu bata. Ngapain dipertahankan? Lepas, rilis. Kayak kita mancing ikan tuh. Begitu dapat foto, cerak, selesai, rilis, lepaskan. Yang pura-pura pintar banyak tak? Banyak juga. TBC terlalu banyak, Xingchong terlalu banyak, Chomen. Maka sebagai pemimpin cek progres, lihat ada perubahan tak budak-budak nih. Udah 3 bulan di Munzalan nih, ngapain? Bisa mimpin doa makan tak? Tak bisa. Kau ngaku selama di Munzalan 3 bulan mimpin doa makan tak bisa? SOP beramal soleh bisa tak? Tak bisa kan? Berarti tidak belajar, batu bata. Nah skip. Udah dibilang subuh, tak datang subuh, skip. Saya gitu ya, nih orang gampang. Kalau kata anak sekarang tuh, kalau aku like, aku swipe gitu. Usah tahu gak itu? Tahu sih. Yang salah belum tentu selamanya. Yang benar, coba bilang. Siapa yang bisa menjamin keistiqomahannya? Yang apa? Yang benar. Siapa yang bisa menjamin keistiqomahannya? Saya banyak nih orang-orang keren di awal-awal, kita langsung wow, amazing. Lama-lama hilang, panas-panas naik ayam. Oh, mualaf, baru masuk Islam. Semangat, datang kajian. Kenapa tak datang? Tak boleh. Kenapa tak datang? Ustaz juga ada lagi. Aku tuh cuma masuk Islam tuh cuma ikut ustaznya dia. Ustaz dah tak ada lagi aku Islam. Gerakan infak beras dirintis 2012. Saya hampir membubarkan gerakan itu 2016. Tapi ingat lagi pesan, ojo mutung, ojo ngambekkan. Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Lanjut, netes, berdarah-darah pasti, letih, capek, ada urusan. Nah, gitu juga guru saya ngajarkan, kalau mau lihat orang katanya lihat nomor HP-nya katanya. Kalau suka ganti-ganti nomor jangan percaya sama orang itu. Sama akun Instagram juga antum lihat. Kalau ada akun Instagram tuh biasa di pojoknya tuh bisa lihat di situ about this account. Nah, about this account antum bisa lihat tuh about this account. Nah, sudah ganti former usernames. Itu mau lihat akun-akun orang yang suka nipu-nipu tuh antum lihat about this account. Dia udah ganti-ganti nama belum? Join sejak kapan? Itu antum bisa tahu tuh. Jelas? Apa yang sudah dimulai selesaikan. Siapa yang benar, siapa yang bisa menjamin keistiqomahan. Jelas? Oke?
Sip ya. Dah. Kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, sama-sama. Wallahu yuhibbul muhsinin. Oh, kalau muhsinin tuh gimana Ustaz? Dia sudah tidak ada urusan sama omongan orang, tidak ada urusan sama saldo, tidak ada urusan sama kantong. Apapun kondisinya, dia tetap jadi orang baik. Bagaimanapun sekelilingnya, tetap jadi orang baik. Tidak akan dia buka jilbab, tidak akan dia ninggalkan sholat, tidak akan dia mabuk. Kondisi apapun. Kalau lagi bagus, saldo banyak, wah Allah baik sama saya Ustaz. Kau masih marginal. Lingkungan sekitar saya bagus Ustaz, mendukung saya Ustaz, saya akan jadi orang baik tetap. Ya, lingkunganmu mendukung. Muhsinin ini teman-teman, orang-orang baik ini tidak peduli dengan kondisi sekitar. Lihat Asia, suaminya Firaun. Ada kakak-kakak yang suaminya Firaun? Jangan lebay. Biasa saja. Suamimu itu laki-laki akhir zaman, sama nggak dengan kau? Kau pun perempuan akhir zaman dan akhir bulan. Sama realistis abang-abang, kan samara kemarin, sama-sama kena marah. Jadi kajian samara, sama-sama kena marah. Jangan nak kira, ini materi untuk aku nih, pas nih, aku rekam, aku kirim ke suamiku. Oh, rekam lah. Habis itu puasa juga istri. Selesai. Wassalamualaikum ke masjid kemarin. Dah. Habis. Jadi wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang baik ini tidak ada urusan sama saldo, rekening, kondisi di luar, orang jahat sama dia, tidak mempan. Ada orang kayak telur, apa? Telur tuh gimana? Telur yang belum direbus. Yang belum direbus. Telur tuh loh, dalamnya tuh apa bentuknya? Nah, begitu kena air panas berubah jadi keras. Ada manusia tuh yang tadi itu lemah lembut, sopan, santun, begitu kena masalah, teng, langsung habis itu, putar-putar semuanya. Telur. Manusia telur, keras, batu. Batu. Ada juga manusia kayaknya kayak wortel, tahu wortel? Bahasa Punggurnya carrots. Awalnya gimana? Keras, semangat, Allahu Akbar. Begitu dapat masalah, masih mau hijrah kau? Enggak, mati aku. Wortel manusia apa? Wortel kena masalah melempem. Yang keren manusia apa? Manusia kayak kopi, kena air panas, kena masalah, digeser, ditinju, dipukul, diapakan pun tetap wangi. Kopi beda kelas, beda grade. Which one are you? Tepuk sebelahnya. Telur gitu. Wortel. Itu sekarang. Nah, telur ke wortel. Oh, iya ke? Telur ke wortel. Mantel, manusia telur. Mantel, manusia wortel. Ada ya dapat tuh. Kok gitulah dia. Kena puji-puji. Wah, semangat. Wah. Mana lagi berasnya Ustaz? Kena caci maki. Mana berasnya? Enggak, Ustaz. Enggak ikut lagi kan. Saya kena omongan orang kemarin tuh. Mantel, manusia telur, manusia wortel.
ke pengajian-pengajian kayak gini nih ya. Tak apa-apa yang kita omongkan tadi nih. Telur lah, kopi lah, teh cecak lah, teh ayam lah. Dan kopi itu teman-teman, kalau mau tahu lagi di atas itu ada yang lebih keren lagi, namanya gula. Begitu kopinya dikasih gula, orang bilang apa? Mantap kopinya. Gula padahal ada dalam situ, tak ada disebut. Begitu tak ada gulanya, orang bilang orang gula nih, gula kena salah. Nanti langsung muncul nih, saya minum kopi tidak pakai gula Ustaz. Ya udah tahu dah aku. Sebelum kau tulis di kolom komen, sebut dulu. Aku lagi kasih contoh, percontohan. Jadi kayak gula, tidak perlu nampak tapi bisa dirasakan. Begitu bos. Tidak perlu nampak tapi bisa dirasakan. Wortelnya diapain Ustaz? Ini saya lagi rebus wortel, dilaminating. Laminating jadi kegantungan kunci ya. Pajang di ruang tamu, wortel pencet-pencet. Manusia wortel. Ada jamaah. Jadilah seperti gula. Tak perlu nampak tapi bisa dirasakan. Kalau kelapa gimana Ustaz? Ada di pertanyaan. Apa tak sekalian pinang, durian, langsat, kelapa tuh coba lihat kalau mau diambil santannya gimana caranya? Jatuh dulu dari atas. Habis itu dijambak-jambak. Habis itu dipecahkan. Habis itu dicungkil. Habis itu diparut. Habis. Udah itu diremas-remas. Habis itu direbus. Larut jadi santan. Itu kelapa. Nah, nanya lagi, pinang, Ustaz. Panjat pinang tuh haram. Ya? Panjat pinang tuh haram. Karena dipanjat dulu baru dipinang, nggak boleh. Tepuk aja. Tak sampai otakku. Tegang langsung begitu bilang panjat pinang haram. Yang benar tuh nikah dulu, baru dipanjat boleh. Pinang tuh tak haram, nggak tetap. Nikah yang halal tuh. Daya, oke. Ini kita 16.30 belum habis loh. Dah kita lompat ke 16.30 dulu. Balik lagi. Tadi antum selesaikan lah tuh ya, yang ciri-ciri orang bertakwa. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum madza anzala rabbukum madza anzala rabbukum. Qalu khaira. Apa? Qalu khaira.
Orang yang bertakwa melihat apapun kejadian di dunia sebagai sebuah kebaikan. Tidak ada dia bilang, ini bagus Ustaz, ini Allah lagi uji saya, agak tidak enak ujian sekarang Ustaz. Tidak ada. Omset bagus, khairan. Omset turun, khairan. Lagi rumah tangga bagus, khairan. Istri merajuk, khairan. Tidur di luar, khairan. Tidak ada, bagi dia biasa ya. Istri nyiapkan makan, khairan. Istri tak nyiapkan, khairan. Masa seorang? Iya kan, nanti istrinya yang kena hisab sama Allah. Suami ngasih nafkah, khairan. Suami transfer, khairan. Suami tak mau transfer, pelit masih, khairan juga. Biar nanti dia jawab di hadapan Allah, kan gitu. Anu coba naik level. Saya pun sedang berusaha. Saya belum. Saya mengatakan saya belum, tapi sedang berusaha mengambil 1630 ini. Ingat tadi Quran yang harus kita edit supaya sama dengan maunya kita, atau kita harus mengedit diri kita supaya sama dengan Quran? Ayo jawab. Tepuk sebelahnya, ya ke? Udah? Ayo, qalu khaira. 1, 2, 3. Qalu khaira. Wa qila lil ladzina taqaw. Madza anzala rabbukum. Tepuk sebelahnya, bilang qalu khaira. Orang bertakwa bilang apa? Jomblo khaira. Udah nikah? Udah pisah? Duda keren? Khaira. Jadi qalu khaira. Saya tidak sebut jadi, saya sebutnya ibu tangguh. Ibu tangguh, membesarkan anak-anak, cari nafkah, dagang, bisnis. Banyak tuh ibu-ibu hebat tuh, ibu-ibu tangguh. Qalu khaira. Apa? Kita harus nyamakan diri kita dengan Quran, atau nyamakan Quran supaya mau dengan diri kita? Dah. Qalu khaira lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lilladzina ahsanu, Allah pakai fi'il madhi. Lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang sudah berbuat baik, sudah sampai di level ihsan. Fi hadhihi dunya hasanah, Allah balas dengan kebaikan-kebaikan di dunia, cash. Kebaikanmu kembali padamu. Waladarul akhirati khair. Dunia aja udah hebat, dunia aja udah keren balasannya, apalagi nanti di akhirat. Gitu orang beriman melihat ayat ini. Wala ni'madarul muttaqin, dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang yang sudah bertakwa. Jelas? Oke? Jelas? Clear? Ulang. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Qalu khaira lilladzina ahsanu fi hadhihi
dunya hasanah lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'madarul muttaqin ayat setengah 5. Ayat apa? Apa tuh setengah 5? Kita mengedit diri kita supaya sama dengan Quran. Iya. Begitu ngomong puasa sama, ngomong sholat sama, ngomong zakat sama. Pas ngomong riba beda Quran langsung. Coba ulang. Pas ngomong apa? Pas ngomong riba mendadak beda Quran. Jadi kemarin di internal GIB saya memperkenalkan diri dengan nama Ayahman. Nah ini saya pakai rompi yang ini juga mau ngasih tahu buat anak-anak saya, mungkin ada yang umurnya 17, 16, 13. Jangan panggil Ustaz ya, adik-adik saya, anak-anak yang mungkin juga seumuran dengan anak-anak saya gitu, atau mungkin abang kakak, just call me Ayahman. Saya lebih nyaman itu. Tanggung jawabnya tuh sebagai ayah itu. Kayak ini pakai rompi ini memperkenalkan diri dengan panggilan ayah. Jadi kalau misalnya saya teriak-teriak di SMK, saya garang, itu ya teriakan seorang ayah sama anaknya. Kalau misalnya saya ngomel-ngomel, itu ngomel-ngomel ayah sama anaknya. Tapi ada waktunya kita lucu-lucu, ada waktunya kita ketawa sama-sama. Tapi kalau waktunya ngegas, antum tahu saya ngegas itu untuk apa gitu. Nah itulah ayah. Jadi kayak pesan ayah untuk anaknya gitu. Apa? Pesan ayah. Mana Ustaz Adi yang kemarin ingatkan ya. Nanti insya Allah kita punya podcast namanya Pesan Ayah. Pesan Ayah. Nama podcastnya itu Pesan Ayah. Tapi di YouTube channelnya Munzalan TV tetap. Cuma nanti nama podcast itu Pesan Ayah. Insya Allah nanti kita akan mainkan dengan merdu. Tolong nanti didesainkan Adia. Coming soon perdana insya Allah Desember ini kita akan bikin podcast perdana Pesan Ayah. Kita bikin podcast insya Allah. Coming soon. Tunggu tanggal mainnya. Nanti yang saya jadi hostnya saja. Saya jadi host Pesan Ayah, insya Allah. Ayahman, Ayah Firman boleh. Makanya podcast, pot in the cast. Kalau kata Habib Muhammad bin Anis harus ada indenya supaya nampak bahasa Inggrisnya gitu. Glow in the dark. Glow in the. Insya Allah nanti pot in the cast kita akan buat dengan nama Pesan Ayah. Kalau Habib Muhammad bin Anis namanya Life Hack.
nama podcastnya. Nah, podcast kita Pesan Ayah. Nanti tunggu akan tayang perdana. Kita akan cerita tentang bagaimana pesan ayah. Kalau yang anak-anak yang udah tua-tua yang 40 manggil ayah man boleh nggak? Ya tidak ada masalah. Alan masalah. Jadi saya lebih nyaman gitu untuk panggil kiai, panggil ustadz. Tuh rasanya saya tuh ketakutan gitu. Ilmu saya belum sampai. Nah, ya kan yang lain Superman, nah ini Ayah Man gitu. Ada yang manggil satu Ayah Man. Ayah Man, Ayah Man. Oh, Ayah Man. Ada Father Man, ada Ayah Man. Nah, maka buat yang sudah tidak punya ayah, antum punya ayah sekarang. Ayahnya hadir tiap subuh, ngomel-ngomel, marah-marah. Hadir nonton live di tempat podcastnya boleh nggak Ustaz? Iya, nanti kita umumkan ya. Insya Allah kita akan hadir pesan ayah. Insya Allah. Ayah Men. Kenapa? Karena hari ini fatherless country, negeri tanpa ayah. Banyak anak-anak muda tidak punya ayah, tidak punya sosok ayah. Dah. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Apa? Qalu khaira lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'madarul muttaqin. Jadi di hari Sabtu ini tanggal 3, hari ini 3 Desember ini 3 bulan 12 ini. Nah, saya tadinya Ayah Man itu hanya panggilan untuk anak-anak ke saya, anak-anak SPA. Terus kemarin waktu sedekah akbar Jogja, sedekah akbar Pinrang, kita sudah deklarasi, ayo nak panggil ayah. Ya kan? Nah, hari ini saya ngelihat kemarin waktu acara orang baik manajemen itu, saya kan tadinya di atas dipanggilnya, tapi saya nengok budak-budak tuh anak-anak awat-awat umur 19, 20-an. Saya nengok mata mereka tuh. Oh, kan Oji manggil, mau dipanggil Bang Lukman atau Ayah Man. Kalau masih dipanggil Bang enggak tahu diri, saya bilang. Nah, pakai Ayah Man dia. Pakai Ayah Man. Jadi saya membahasakan diri saya dengan Ayah Man. Rupanya dengan saya duduk di bawah dekat-dekat sama mereka tuh langsung merasa. Dan caption mereka tuh di Instastory itu, alhamdulillah selama ini cuma bisa nengok Ustadz Lukman yang malam ini dipanggilnya Ayah Man, ngerasa punya ayah lagi. Ada kerinduan. Nah, saya pengen kirim sinyal ke semua seluruh Indonesia. Ayo kita jadi ayah buat anak-anak kita, jadi ayah buat mereka. Ayah tuh ya kasih contoh, kasih sayang, ya kasih doa, kasih uang, kasih perhatian. Lihat nggak kemarin mana teman-teman pusat dakwah, begitu pakai Ayah Man duduk di bawah, berubah suasananya kan? Siapa yang datang kemarin waktu orang baik manajemen? Orang baik fest. Siapa yang nengok kemarin? Gimana suasana kakak-kakak, adik-adik yang di bawah tuh? Hah? Iya kan?
langsung semangat, excited, siap Ayaman, siap Ayaman. Ngapa mereka ngefans sama Korea, jadi fans K-pop? Ya tidak ada ayah. Nah, biarlah ustadz dengan ustadz yang ada di panggung. Banyak sudah ustadz-ustadz hebat di atas panggung. Saya tidak ngambil zona itu. Saya pindah zona. Jadi ayah saja. Makanya anak-anak tuh kayak Fayat, Fatih, Omar, siapa? Baya. Itu tidak boleh manggil yang lain, panggilnya Ayaman. Tadinya untuk internal. Lama-lama anak yatim masa manggil saya ustadz? Nah, saya bilang, waktu itu ada kejadian yang di Jogja kan, yang 2 adik-beradik tuh, yang satu dari pondok tuh panggil Ayaman. Pinrah sama narasinya. Begitu kemarin Samarinda makin luas. Nah, kemarin malam saya datang di PCC itu, di Orang Baik Fest itu, saya nengok anak-anak muda, perempuan-perempuan tidak punya sosok ayah. Maka ya kan kita guru kehidupan ya, ini pelajaran kehidupan. Jadi kayak misalnya beberapa paskas yang pernah ketemu sama saya ketika berpisah ada di salam tempel gitu ya. Ada yang pernah kena salam tempel? Ya kan, biasa dikasih 5.000 itu bukan uangnya, tapi ayah ngasih ke anak gitu. Ada doa. Terus saya bilang sekarang kalau saya salam tempel tuh, saya bilang ini akadnya. Saya bilang ini doa saya, semoga abang dimudahkan Allah untuk bisa pergi umroh sekeluarga. Amin 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 amin. Kemarin salah satu testimoni paskas kan ditarakan, bayangkan tuh 12 jam kemudian, tidak sampai 24 jam, 12 jam kemudian dapat hadiah umroh. Allahu Akbar. Dia yang ngurus tas saya, ngurus koper, santri bandara. Lari, perempuan, kakak-kakak, sampai ke atas. Ayaman, tak maaf cuma bisa datang ke sini. Ini hadiah, saya bilang. Saya doakan bisa pergi umroh sekeluarga. Amin, amin, amin. Sampai kayak nangis gitu, aminkan itu. Tak lama dia WA saya. Dia sama ibunya dapat hadiah umroh. Mana ya? Di mana kemarin tuh? Nih. Assalamualaikum. Mohon pakai kiai. Saya perkenalkan diri. Saya Marleni, santri bandara yang antar antum kemarin naik pesawat di Tarakan. Sebelum naik pesawat, antum kasih sangu untuk pergi umroh. Allahu Akbar. 12 jam berselang. Kemarin sore suami saya ridhoi saya untuk birrul walidain dengan ibu saya untuk pergi umroh. Terima kasih doanya, sangunya. Saya mohon doanya, insya Allah hari daftar umroh. Dan tanggal 27 Desember insya Allah saya dan ibu berangkat ke Baitullah. Terima kasih malam itu wejangannya. Berat dan letih memang jadi istri, ibu urus rumah dan pekerjaan kantor, tapi juga jangan ngomel. Terima kasih banyak Ustaz, semoga Allah ridho. Semoga mohon doanya perjalanan umroh saya dan ibu lancar, selamat dan umrohnya mabrur. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang bikin dia berangkat nih? Duit atau iman? Iman. Maka kalau dapat rezeki itu didoakan, terima. Daripada antum, ini kalau boleh usul saran ya, daripada antum manggil pakai panggilan ustadz atau kiai atau apa ya, saya pun terus terang terbebani sebenarnya. Ngerasa kayak berat benar gitu. Ilmu saya ini tidak ada teman-teman, tidak banyak ilmunya gitu loh. Orang yang lebih pintar dari saya itu banyak, yang lebih hebat dari saya itu banyak. Nah, saya lebih nyaman, lebih senang gitu ya, dan lebih bahagia ketika dipanggil Ayaman. Dan saya berharap antum juga menjadi ayah di lingkungan antum gitu loh. Ayah Imam, ayah Haidir, ayah Adam gitu. Jadilah ayah, oke? Ayah Abu, ya kan?
ayah Rudi, nah, gitu. Jadilah ayah untuk umat ini. Jadilah ayah untuk umat ini. Sip ya. Jazakumullah khair. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Banyak, panjang hari ini nih, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Jadi buat abang-abang, kakak-kakak, alhamdulillah dengan izin Allah punya ayah baru. Dan kita pun harus hadir jadi ayah juga. Mak-mak panggil ayah juga, ya terserah lah, mau dipanggil apa pun. Ya, ayah mantu membahasakan kepada anak-anak juga, ya kan? Ya, jadi biar anak-anak saya banyak gitu, harapannya tuh. Saya punya anak biologis memang 4 gitu. Safira Al-Zahra, Faranisa Al-Fisalwa, Muhammad Fayad Al-Filantro, Muhammad Fatih Asudes, anak biologis 4. Tapi mudah-mudahan anak ideologis, anak seiman, ya kan? Waladun soleh, anak-anak soleh saya mudah-mudahan ada di seluruh dunia, ya kan? Nanti kalau saya meninggal, kalau saya sudah meninggal, ada yang doakan, ada yang mendoakan. Jazakumullah khair. Kita tutup, doakan saya, doakan istri saya, Bunda Uum. Jadi dipanggilnya Bunda juga, Bunda. Semua panggil Bunda. Doakan kami sekeluarga dilindungi Allah, dijaga Allah. Anak-anak saya juga dilindungi Allah, dijaga Allah. Banyak kekurangan kami sekeluarga, tolong doakan semoga kami juga bisa terus memperbaiki diri. Doakan ibu saya di Lampung, doakan mama saya di Pontianak, doakan kami sekeluarga semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Saya juga mendoakan abang kakak ayah bunda semuanya dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik
alaihi. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah ridhoi kita semua, Allah jaga, dan mudah-mudahan banyak lagi nanti ayah-ayah yang akan lahir di negeri ini ya. Ayah-ayah yang baik, ayah-ayah yang peduli, ayah-ayah yang sayang seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadir beliau menjadi ayah bagi semua anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, menjadi ayah buat sekelilingnya, menjadi sahabat buat yang sebaya, menjadi sahabat teman CS gitu, ayah buat yang lebih tua, ya kan, sahabat buat yang sebaya. Luar biasa, baginda Rasulullah tuh contoh teladan untuk kita semua. Dan kita diizinkan meniru beliau. Jadi ayah man ini adalah sebuah ajaran yang meniru dari baginda Rasulullah, karena Rasulullah jadi ayah buat anak yatim yang hadisnya yang dibacakan di sedekah akbar itu, ya kan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah mantapkan niat dan lurus hati kita menjadi ayah buat negeri ini, menjadi ayah buat anak-anak kita semuanya. Jadilah ayah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Barakallahu fikum, terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.